Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Amanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabatnya, umatnya, dan termasuk kita semua hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama adalah laporan kas harian Masjid Al-Amanah. Pemasukan amal jariah pada lalu sejumlah Rp810.000 serta pengeluaran sebesar Rp400.000. Jadi saldo kas harian Ramadan sampai malam ini sebesar Rp6.343.100. Jazakumullah khairan katsiran. Pada malam hari ini ceramah tarawih akan disampaikan oleh Ustaz Asbiyallah Husain, dan salat tarawih akan dipimpin oleh Ustaz Asbiyallah Husain. Kami mengimbau kepada para jamaah untuk menjaga kerapatan dan kerapian saf selama salat tarawih, serta kami mohon untuk mengawasi putra-putrinya agar tetap tenang sehingga tidak mengganggu kehusyuan salat kita. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kepada Ustaz Asbiyallah, waktu dan tempat dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tak henti-hentinya kita selalu panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa syukur yang kita luapkan dari iman yang sangat baik ini tak lain adalah selalu menunjukkan ketakwaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa syukur yang terbaik yang bisa kita tunjukkan di hadapan Allah selain kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena selama ini mungkin kita hanya berpikir untuk meningkatkan kualitas dunia kita. Kita ingin meningkatkan kualitas ekonomi kita, kualitas pemasukan kita, urusan dunia. Tapi pada saat ini di bulan suci Ramadan adalah waktu yang paling tepat kita untuk bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persembahkan kepada Allah ibadah yang terbaik, sampai-sampai yang tadinya nggak biasa sholat sunnah banyak ya. Biasa-biasanya kita sholat sunnah 2 rakaat. Kalau malam tarawih kita sholat sunnahnya banyak ini Pak. 8 rakaat plus witir 3 rakaat jadi 11 rakaat. Banyak apa tidak ya? Banyak kan? Tapi dibandingkan dengan penduduk Makkah Madinah kita masih sedikit Pak. Di sana itu 20 plus 3 berapa? 23 rakaat. Makkah 23 rakaat, Madinah 23 rakaat, ditambah surahnya itu 20 rakaat itu adalah 1 juz. 20 rakaat 1 juz. Alhamdulillah kita di sini 8 rakaat berapa juz Pak? Ya, 2 lembar ya saja. 2 lembar. Katanya kalau panjang-panjang lama-lama jamaahnya cari masjid yang bacaannya pendek-pendek gitu. Ya.
Ini fenomena yang cukup menarik di bulan Ramadan, hampir setiap tahun kita temukan. Maka ini kita harus merubah mindset kita bahwa dalam beribadah itu harus didasari dengan ilmu. Ilmu itu menjadi sangat penting karena Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Di situ ada kata fa'lam. Kata ya'lam itu diambil dari ilmu. Berilmulah kamu wahai Muhammad. Ketahuilah olehmu wahai Muhammad. Milikilah olehmu ilmu wahai Muhammad tentang apa? Tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Selama ini kita menjadikan kalimat tauhid itu berbunyi syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudahkah kita tahu ilmu tentang tauhid? Sudahkah kita tahu ilmu tentang akidah? Nah, ini membutuhkan belajar. Sebab orang yang tidak tahu tentang ilmu akidahnya, ilmu tauhidnya, jangan-jangan nanti ilmu tauhidnya ini kurang kuat sehingga mudah digoyah, mudah diombang-ambing, mudah menjadi lemah ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu perintah dari Allah kepada Rasulullah, dan kita adalah umat Nabi Muhammad, bahwa berilmu itu nomor satu sebelum kita mengamalkan hal-hal yang bersifat duniawiyah maupun ukhrawiyah. Lalu Rasulullah SAW kembali menegaskan kepada kita pentingnya tentang ilmu. Kalau kita ingin mencapai urusan dunia atau mendapatkan peringkat yang terbaik dalam urusan dunia atau peringkat yang terbaik dalam urusan akhirat, maka keduanya harus dikejar dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Yang mau jadi pengusaha harus dengan ilmu tidak? Harus dengan ilmu. Yang mau jadi pejabat harus dengan ilmu tidak? Harus dengan ilmu. Yang mau jadi guru harus dengan ilmu? Harus dengan ilmu. Mau jadi apapun, profesi apapun di dalam hidup ini harus dengan ilmu. Itu dalam urusan dunia. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat juga harus dengan ilmu. Pengen masuk surga harus tahu ilmunya enggak? Harus tahu ilmunya. Kita pengen ibadah saja, yang paling kecil ibadah salat kita harus pakai ilmu enggak? Ilmu salat harus pakai ilmu. Kalau kita tidak tahu tentang ilmunya, apa syarat sah rukunnya, kemudian apa yang membatalkan salat, bagaimana bacaan salatnya, kira-kira salat kita dijamin bakal diterima atau tidak? Tidak dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan setelah selesai salat memperbanyak istighfar supaya ibadah salat kita makbul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan di antara kita banyak yang belum paham makna-makna dalam bacaan salat. Dalam doa iftitah misalnya yang kita baca dari umur berapa tahun? Usia balik sampai saat ini. Ya, doa iftitah ini ada dua macam ya. Ada Allahumma ba'id baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada yang Allahu akbar kabir walhamdulillahi wa subhanallahi wa sallallahu wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kira-kira kita tahu enggak bacaan doa kita itu apa artinya? Enggak tahu ya, baca doang ya. Artinya enggak tahu. Berapa umur kita sekarang? Ada yang 70 ada? 70. Wah, kita tanya umur 70 kira-kira tahu enggak bacaan doa kita itu ya? Atau kita ingin tahu bacaan kita pada waktu duduk di antara dua sujud itu yang artinya adalah terkait dengan doa. Ada 8 permintaan yang kita minta kepada Allah pada saat kita duduk di antara dua sujud. Apa bunyinya itu doanya? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Kira-kira tahu gak artinya? Bagaimana kita berdoa kepada Allah tapi gak tahu artinya? Rabbi firli artinya ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku, wajburni apa? Apa wajburni? Diam semuanya nih. Pak, wajburni Pak, artinya apa wajburni Pak? Hah? Tutuplah
tutuplah aibku. Tuh, banyak kalau yang ditanya kata wajburni gak ada yang tahu. Kalau walfili tahu, warhamni tahu, apalagi warzuqni paling tahu. Ya, berikan aku rizki. Ya, wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'afini, berikan aku kesehatan. Wa'fu'an, dan ampuni aku, maafkan aku. Ini penting supaya ibadah sholat kita itu dapat menghasilkan tanha anil fahsya'i wal munkar, tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena kalau kita sholatnya asal-asalan tanpa punya ilmu sholat, akhirnya sholatnya tidak bisa menghasilkan tanha anil fahsya'i wal munkar. Jangan heran kalau banyak orang yang pergi ke masjid bawa sandalnya sandal jepit, pulangnya bawa sandal kulit. Ya, dari rumah bawa sandal lama, pulang dari masjid bawa sandal baru, karena nggak punya ilmu. Sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, itu baru sholat. Dan bacaan-bacaan sholat begitu banyak. Mau kapan lagi kita mau paham tentang bacaan sholat kita? Kalau umur kita sudah masuk usia senja, apakah kita mau tunda nanti? Kalau sudah sakit-sakitan baru kita paham tentang ilmu sholat? Atau nanti kalau sudah miskin baru kita pelajari tentang ilmu sholat? Atau nanti kalau kita sudah punya rumah yang gede, jadi orang kaya, baru kita ini belajar ilmu sholat? Jangan kita tunda, karena berilmu itu sangat penting sebelum kita beramal. Belum lagi dalam urusan puasa. Kata Rasulullah SAW, banyak umat Islam yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya lapar dan haus. Kenapa mereka begitu? Karena mereka tidak punya ilmu. Maka Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi puasanya tidak menghasilkan apa-apa melainkan rasa haus dan lapar saja. Kemudian dijelaskan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi." Yang namanya puasa bukan hanya dari makan dan minum saja, tetapi wa innamas siyamu minal lagwi warrafati. Yang namanya puasa juga harus menjaga diri dari berkata kotor, kemudian dan berkata-kata yang tidak baik. Ini artinya apa? Rasulullah mengajarkan bahwa dalam urusan ibadah sholat kita, ibadah puasa kita harus didasari dengan ilmu. Ada nggak contohnya pada saat Rasulullah SAW masih hidup? Ada. Ketika itu ada seorang anak muda, dia itu datang ke masjid langsung melaksanakan sholat. Selesai dia melaksanakan sholat, kemudian dia ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sampai di hadapannya kata Nabi, "Irji' ila sholatika fa innaka lam tusalli." Kamu ulangi sholatmu, kamu itu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi. Kemudian selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Balik lagi ketemu Rasulullah, kata Nabi, "Irji' ila sholatika fa innaka lam tusalli." Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepadanya di mana letak salahnya, bahwa ternyata orang tersebut melaksanakan sholatnya tanpa tumak nina. Tahu tumak nina itu? Tanpa ada jeda, tanpa ada waktu tenang. Kan kalau kita sholat itu ada gerakan-gerakan yang berpindah dari satu gerakan kepada gerakan yang lain, dan di situ ada jeda dari satu perpindahan kepada perpindahan yang lain. Maka itu disebut tumak nina. Misalnya sami Allahu liman hamidah, kita jeda. Allahu Akbar, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud. Ini harus ada waktu tenang sebentar. Itu yang dikatakan tumakninah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tumakninah itu termasuk rukun. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat kemudian tidak ada tumakninahnya, maka berarti dia la sholata lahu, dia dianggap tidak sholat. Seperti video viral yang ada, ya, sholat tarawihnya seperti apa itu? Seperti cacing kepanasan. Cepat sekali gerakannya. Allahu Akbar, sallallahu liman hamidah. Ini tumakninahnya di mana? Yang seperti itu bahaya kalau dipertontonkan kepada masyarakat awam yang tidak ngerti tentang ilmu sholat. Akhirnya dipraktekkan di rumah bersama anak-anaknya. Ya memang selesai 8 rakaat cuma 5 menit. Alhamdulillah itu. Yang penting sholatnya. Cuma sholatnya diterima apa enggaknya, wallahu a'lam bishawab. Karena jika kembalikan kepada mazhab Imam Syafi'i tadi, jika sholat tidak ada tumakninahnya, maka dia dianggap tidak sholat.
tidak sholat. Nah ini penting dalam hidup ini. Kalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita akhirnya ibadah-ibadah kita yang kita jalankan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak di antara kita juga dalam melaksanakan ibadah selama Ramadan yang tidak tahu ilmunya. Seperti misalnya kalau sahur, kenapa kita dianjurkan untuk sahur? Tahu nggak fadilah sahur itu apa? Fadilah sahur apa? Keutamaan sahur supaya siangnya nggak lapar. Fa inna fis sahuri barakah, kata Nabi. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Padahal ternyata bukan keberkahan saja yang kita dapatkan. Kata Nabi dalam hadisnya, tasahharu walau bijur atimain. Hendaklah kamu sahur walaupun dengan seteguk air. Misalnya udah mau subuh ya, udah ketinggalan imsak, bangun tidur ya kaget sahur, langsung kemudian udah imsak. Sahur aja walaupun cuma seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Tuh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu berselawat mendoakan menurunkan rahmat kepada orang-orang yang sahur. Jadi jangan dianggap remeh sahur itu, sehingga orang-orang yang tidak tahu ilmunya, nggak sahur kan tadi malam udah makan jam 1 ya, jam 1 sahurnya. Kalau jam 1 sahurnya itu nanti jam 9 lapar. Ini repotnya, makanya disuruh apa? Sahurnya ditakhirkan. Kenapa kalau berbuka itu disegerakan? Apa ilmunya di situ? Kita harus tahu kan supaya cepat-cepat makan dan minum karena kita udah lapar. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan adalah bahwa sesungguhnya dalam menyegerakan puasa itu untuk membedakan antara kita dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi Nasrani ada puasanya nggak? Ada, tapi mereka itu yuakhirunal iftar. Mereka mentakhirkan waktu berbukanya. Jadi nggak segera. Ya, nggak tahu kalau mereka kan nggak ada sholatnya ya. Sholatnya cuma seminggu sekali. Kalau kita ya setiap waktu ada ya 5 kali. Nah ini perbedaannya. Kalau kita tahu ilmunya, maka insya Allah kita akan semakin termotivasi dalam ibadah dan iman kita nggak turun. Ini kita lihat nih, ya volume iman yang ada di wilayah sini dapat kita ukur dari jamaah yang hadir di masjid. Ya, itu ukurnya gitu aja gampang. Waktu awal-awal penuh nggak nih? Penuh ya, sampai meluap keluar. Ya, masuk hari keempat, masuk hari kelima, diuji oleh Allah hujan deras. Seharusnya walaupun dengan hadirnya hujan, ada gelombang tsunami, ada angin topan kayak apa, seharusnya kita tetap harus istiqamah dalam menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah mengamalkan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh begitu. Iman itu dapat diukur. Maka seharusnya iman kita tetap istiqamah. Walaupun dikatakan iman manusia itu yazidu wa yanqusu, bisa bertambah bisa berkurang. Iman kita itu bertambah berkurang. Imannya para nabi enggak berkurang, bertambah terus. Imannya para malaikat stabil, dia enggak naik enggak turun karena enggak punya nafsu. Kalau kita yazidu wa yanqus. Nah, pada saat Ramadan ini walaupun dikatakan setan-setan itu dibelenggu, ini perlu dipahami bahwa yang dimaksudkan itu adalah kalau kita melaksanakan ibadah puasanya imanan wa ihtisaban dengan penuh iman dan berharap pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala, siangnya dia bukan hanya puasa makan dan minum, tapi juga dia puasa dari syahwat-syahwatnya, puasa mulutnya, puasa telinganya, puasa matanya, puasa hatinya. Malamnya dia ibadah kepada Allah, dia qiyam Ramadan, kemudian dia baca Al-Qur'an, dia berzikir kepada Allah, malamnya dia tahajud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu akan diberikan perisai. Diberikan apa? Perisai. Tameng. Kita punya tameng tuh. Tameng untuk apa? Tameng untuk menjaga kita dari godaan syaitan. Jadi tameng tersebut kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak kelihatan tamengnya. Cara mengukur tameng itu ada apa enggak lihat dari imannya. Kalau imannya semakin meningkat berarti tamengnya bagus. Berarti kalau misalnya imannya sudah mulai tamengnya sudah lemah nih, setan sudah mulai masuk tuh. Bukan berarti setan nggak bisa menggoda, tetap masih bisa menggoda. Jadi ada yang memahami bahwa setan dibelenggu itu ala sabilil haqiqah, ada juga memahami ala sabilil majaz. Tetap setan yang bisa menggoda, tapi mereka yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar,
maka setan tidak akan bisa menembus akan imannya, menembus hatinya, menembus jiwanya. Dijaga oleh ibadah puasa tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah akan memberikan kita kemudahan untuk menjaga puasa kita sampai akhir Ramadan dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita jalankan terus meningkat, kemudian istiqamah, sehingga kita ini semuanya layak dan pantas untuk diberikan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terjadinya di siang hari apa malam hari? Malam hari. Dari mana tahunya Lailatul Qadar itu terjadi di malam hari? Karena Laila, bukan Nahar Qadarnya, tapi Lailatul Qadar. Bisa jadi mungkin di sininya siang, di sininya malam, di Saudi Arabia siang. Karena perbedaan waktu sudah. Ya, jadi ukurnya di negeri kita, bukan di negeri orang. Ukurannya di negeri kita, sehingga Lailatul Qadar itu bisa menyelimuti seluruh dunia. Siapa yang beribadah mengenai malam tersebut, maka dia seperti beribadah berapa tahun? Lebih baik daripada ibadah 83 tahun. Tiap malam tungguin, bukan nungguin bengong ya, tapi ibadah walaupun cuma 2 rakaat, walaupun cuma 2 sebelum sahur nih, setengah 4 bangun, belum sahur, sholat dulu 2 rakaat, sholat dulu 2 rakaat, munajat sama Allah, minta dunia akhirat kita minta. Udah jam 4, ya kan? Ini udah mau imsak misalnya ini, tetap sholat dulu 2 rakaat kalau bisa, ya. Sempetin kalau masih ada waktu, bangun jam 3 sholat 8 rakaat. Kan witirnya udah tadi, ya. Misalnya 4 rakaatnya itu tahajud, 4 rakaatnya hajat, ya, atau misalnya 2 rakaatnya sholat taubat, atau ditambah sholat istighfar, boleh-boleh saja. Ya, yang penting hidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal